pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya penjualan tiket Ulelu Sabang hanya secara online. Kemudian musim kemarau mulai terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami akan mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Penjualan tiket kapal penyeberangan lintasan Ulelu Banda Aceh Balohan secara online merupakan bagian dari penataan arus penumpang maupun kendaraan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Penjualan tiket kapal penyeberangan lintasan Ulelu Banda Aceh Balohan Sabang maupun sebaliknya secara resmi tidak lagi diberlakukan secara manual dan beralih online melalui situs resmi trip.ferizi.com sejak 1 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan arus penumpang dan kendaraan di pelabuhan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Kantor Cabang Banda Aceh Andri Setiawan memastikan bahwa petugas di pelabuhan juga dapat membantu proses pembelian, namun tetap menggunakan perangkat milik penumpang. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari praktik calo, sekaligus memastikan data penumpang tercatat langsung dalam sistem. ASDP menegaskan bahwa pihaknya hanya berperan sebagai operator penyeberangan yang memastikan validitas tiket dan data penumpang. Sementara itu, pengawasan terhadap praktik membutuhkan sinergi antar pihak terkait. Untuk memastikan para penumpang baik di pelabuhan dan di kapal itu dalam keadaan aman dan nyaman. ASDP optimis dengan penerapan penuh sistem digital, proses layanan lebih tertib dan terjadwal, termasuk mendukung kebijakan transportasi yang lebih efisien. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda mencatat awal musim kemarau mulai terjadi di sejumlah wilayah Aceh dengan durasi yang bervariasi di tiap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh menyatakan bahwa musim kemarau telah terjadi di beberapa wilayah Aceh berdasarkan hasil pemantauan terbaru. Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan awal musim kemarau terpantau pada zona 5 dan 9 yang meliputi sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, serta wilayah selatan Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Untuk wilayah-wilayah lainnya itu prediksi kami menunjukkan bahwa potensi awal musim kemarau itu di bulan Mei di Dasarian 2 sekitar tanggal 11 hingga 20 hingga paling lambatnya itu di bulan Juni Dasarian 2. Ia menjelaskan durasi musim kemarau di Aceh tidak merata dan dapat berbeda di setiap wilayah.
Secara umum musim kemarau dapat berlangsung antara 3 hingga 6 dasarian atau sekitar 1 hingga 2 bulan. Namun demikian, khusus untuk wilayah Banda Aceh, durasi musim kemarau diperkirakan bisa berlangsung lebih panjang dibandingkan daerah lainnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk dapat mengantisipasi dampak musim kemarau seperti potensi kekeringan serta peningkatan suhu udara dengan melakukan pengelolaan air secara bijak dan menjaga kondisi lingkungan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, diberitakan pendengar pemerintah diminta memberikan perhatian serius kepada para nelayan, terutama terkait kesejahteraan ekonomi pasca banjir bandang yang akhir tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Di momen Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April, Panglima Laut Kabupaten Aceh Utara Tengku Hamdani Yaakob meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada para nelayan terutama terkait kesejahteraan ekonomi pasca banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Tengku Hamdani menyebutkan untuk perhatian pemerintah terhadap para nelayan selama ini masih minim khususnya di wilayah Aceh Utara, termasuk perhatian kepada nelayan yang menjadi korban banjir beberapa bulan yang lalu. Hingga saat ini belum ada kejelasan bantuan dari pemerintah maupun dinas terkait kepada nelayan yang bot atau perahunya hilang di bawah banjir pada akhir tahun lalu. Dalam hal perhatian pemerintah, jelas selama ini masih kurang. Indikasinya kemarin terkait dengan dampak banjir yang kemudian sampai hari ini masih ada nelayan-nelayan khususnya yang kena musibah. Hilangnya perahu atau sampan. Sampai hari ini informasinya belum ada kejelasan. Baik di DKP-nya maupun secara pemerintahan kabupaten. Maka harapan kami sebagai Panglima Laut khususnya Aceh Utara, salah satu dalam hal dampak banjir, harapan kami bisa dibantu dengan secepatnya. Panglima Laut Aceh Utara juga mengharapkan adanya program prioritas kepada nelayan khususnya 300 nelayan tradisional yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara demi mewujudkan kesejahteraan nelayan. Secara nasional, Panglima Laut mengakui adanya program prioritas untuk nelayan, namun secara implementasinya sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah maupun dinas terkait. Dengan harapan tahun ini, pemerintah bisa memprioritaskan bantuan untuk para nelayan tradisional yang ada di Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Loksmoe terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Aceh Utara, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali mengajukan pencairan dana stimulan tahap 2 senilai 124,8 miliar rupiah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali mengajukan pencairan dana stimulan tahap 2 senilai 124,8 miliar rupiah ke BNPB. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi ribuan rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir besar pada tahun 2025 lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa mengusulkan anggaran tersebut melalui surat keputusan yang berisi penetapan calon penerima bantuan stimulan tahap 2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi rumah terdampak bencana. Juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara Muntasir Ramli kepada RRI menyebutkan bantuan akan disalurkan kepada 4.043 unit rumah dengan kategori kerusakan yang berbeda. Untuk rumah rusak berat sebanyak 886 unit, masing-masing mendapatkan 60 juta rupiah per unit. Kemudian rusak sedang 1.685 unit sebesar 30 juta rupiah per unit. Dan rusak ringan 1.492 unit masing-masing 15 juta rupiah. Bahwa Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil telah mengajukan pencairan anggaran tahap kedua ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Usulan calon penerima bantuan stimulan tahap kedua itu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data terhadap rumah rusak yang terdampak bencana. Ia menambahkan total anggaran yang diajukan pada tahap 2 mencapai 124 miliar 890 juta rupiah.
Sementara itu untuk tahap selanjutnya masih dalam proses verifikasi dan validasi data. Muntasir menambahkan Bupati Aceh Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja dalam proses pendataan sehingga pengajuan bantuan tersebut bisa dilakukan. Ini sebagai bukti pemerintah hadir dan peduli serta berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Utara. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Seorang anak berusia 10 tahun yang dilaporkan tenggelam di perairan pantai Suak Ujung Kalak, Bate Putih, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Minggu 5 April 2026 dan korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, kurang lebih 800 meter dari tempat kejadian. Selengkapnya akan dilaporkan Tama Maulizar. Seorang anak berusia 10 tahun yang dilaporkan tenggelam di perairan pantai Suak Ujung Kalak atau Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu sore ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 800 meter dari tempat kejadian perkara sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Sidik, 10 tahun, warga desa Dinrampa, sebelumnya dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat mandi bersama keempat rekannya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Tekoronal Nehdiansyah mengatakan bahwa setelah mendapatkan informasi, pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian guna melakukan penanganan. Kami tadi jam 17.30 mendapatkan informasi bahwa ada warga Aceh Barat yang hanyut di pantai Ujung Kalak, lokasi kita berada saat ini. Jadi saat kita mendapatkan informasi itu, kita langsung turun dan berkoordinasi dengan Basarnas serta Polairut. Tekoronal mengatakan korban diduga terseret arus saat mandi hingga menghilang. Sejak menerima laporan, tim reaksi cepat atau TRC BPBD Aceh Barat bersama Basarnas, TNI, Polri, dan masyarakat setempat langsung melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian. Tim SAR Pos Melabuh dengan semua kekuatan turut menyisir kawasan pesisir dengan menggunakan perahu karet serta peralatan pendukung lainnya. Pihak BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat khususnya orang tua agar meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak saat beraktivitas di perairan guna mencegah kejadian serupa. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pembangunan jembatan Aramco di Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah mulai tahap perakitan. Selengkapnya akan dilaporkan Bambang Syaputra. Setelah dilaksanakannya proses pesejuk atau tepung tawar sebagai bentuk doa dan harapan keselamatan, personel TNI langsung bergerak cepat melakukan perakitan jembatan Aramco di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Kampung Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Benar Meriah, Minggu 5 April 2026. Dan Ramil 04 Pinturi Megayu Pelda Yulianto mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan infrastruktur guna mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar akses distribusi logistik di wilayah terdampak yang ada di kecamatan tersebut. Dengan semangat gotong royong dan dedikasi yang tinggi, prajurit personil bergerak cepat melakukan perakitan kepingan jembatan Aramco sehingga jembatan nantinya siap untuk dilakukan pemasangan. Ditegaskan Dan Ramil, pembangunan jembatan Aramco ini menjadi prioritas utama dengan tujuan segera menghubungkan kembali jalur yang terputus. Mulai saat ini proses pembangunan terus dipercepat tahap demi tahap dengan harapan jembatan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh.
Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang perkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui kolaborasi lintas instansi di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi di Kota Sabang. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang menggelar rapat koordinasi sebagai langkah strategis untuk meminimalisir potensi kejahatan tersebut di wilayah perbatasan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza menyampaikan, rapat kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam membangun sinergitas antar lembaga. Menurutnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan serius dan kerja sama menyeluruh. Pada hari ini kami melakukan rapat kolaborasi dalam upaya kami untuk mencegah terjadinya TPPO di Kota Sabang, di mana kita ketahui bahwa TPPO tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime, di mana membutuhkan kerjasama antar instansi untuk melakukan upaya pencegahan. Ia menegaskan pihaknya tidak ingin ada warga Sabang yang menjadi korban TPPO. Oleh karena itu, berbagai langkah pencegahan terus diperkuat melalui koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi menjelaskan peran strategis imigrasi dalam mencegah TPPO, terutama dalam proses penerbitan dokumen perjalanan. Ia menyebutkan langkah pertama adalah memastikan kelengkapan dokumen dalam pembuatan paspor. Apabila tidak adanya dokumen secara lengkap, maka kita akan melakukan penolakan atau kita berikan dokumen keimigrasiannya. Yang kedua adalah di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, apabila ada terindikasi tidak sesuai dengan prosedur, maka tidak akan diberangkatkan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui program desa binaan. Dalam program ini, petugas imigrasi pembina desa turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi, mengumpulkan informasi, serta menangani berbagai persoalan terkait keimigrasian dan potensi pelanggaran hukum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia, Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari Singkil dikabarkan tim gabungan Basarnas dan Kepolisian masih melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan di Jurang Lau Kombih, Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Upaya pencarian terhadap pasangan suami istri yang hilang di kedalaman Jurang Lekombih terus berlanjut. Tim gabungan terus melakukan penyisiran di aliran sungai Lekombih untuk mencari korban. Penyisiran intensif yang dilakukan oleh personel Basarnas Sumut, Polres Subulus Salam dan tim relawan Arung Jeram Desa Sikelang. Tim Arung Jeram lokal Desa Sikelang tersebut diterjunkan untuk menembus titik-titik yang sulit dijangkau oleh perahu karet. Mereka menyisir di setiap ceruk dan pusaran air yang dicurigai menjadi lokasi tersangkutnya kendaraan maupun tubuh kedua korban asal kota Subulus Salam tersebut. Komandan Regu atau Danru Basarnas Sumatera Utara Romi Ersa menjelaskan bahwa strategi pencarian terus dievaluasi di setiap saat berdasarkan kondisi cuaca dan debit sungai. Di tempat ini tadi pagi kita melakukan penyisiran itu menggunakan drone dari titik LKP menuju air terjun Kedabuhan sekitar kurang lebih 9 kilo menyusurin alur sungai, sepanjang alur sungai. Terus siang tadi kita melakukan pengarungan dengan menggunakan perahu rafting dibantu dengan potensi kita dari Ripar Subulus Salam, dari BPBD Pak Barat, BPBD Subulus Salam mengarungi sampai Sikelang. Dan dari Sekelang menuju desa Dasang Raja sejauh kurang lebih 10 kilo. Ia juga menjelaskan bahwa luas area pencarian kini telah merambah hingga ke wilayah desa Dasang Raja, Kecamatan Penanggalan. Tim gabungan juga harus bergerak ekstra hati-hati mengingat debit air yang tidak menentu dan medan tebing yang sangat curam di sepanjang perbatasan. Demikian, Juprianto melaporkan. Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.